Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini sudah memberikan support dan dukungan terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang mungkin sudah menekan tombol subscribe, like, dan yang udah nge-share semua video-video kita, supaya nanti saudara-saudara kita juga bisa mengetahui semua informasi terbaru terkait tentang aplikasi pinjaman uang online. Dan sebelumnya aku pengen mengingatkan kalian agar untuk tidak lagi menjadi korban penipuan. Kami dari channel ini tidak meninggalkan dan tidak menjelaskan nomor handphone apapun ya. Jadi nanti kalau ada di kolom komentar yang meninggalkan nomor handphone berupa tulisan dan itu mengarah kepada sebuah nomor handphone, tidak usah ditanggapi ya. Kami tidak meninggalkan nomor handphone di kolom komentar, apalagi di dalam video ini. Oke, sebelumnya aku pengen mengabsen dulu nih subscriber kita hari ini yang nonton video ini dari daerah mana aja. Dan aku pengen mendoakan kalian agar tetap dalam keadaan sehat walafiat dan harus masih bisa semangat, karena itu merupakan salah satu faktor dan kunci untuk bisa menyelesaikan semua permasalahan hidup yang ada hari ini. Baiklah, hari ini aku pengen mengajak kalian untuk gagal bayar berjamaah, agar kalian untuk tidak membayar lagi aplikasi-aplikasi pinjol yang hari ini sudah melanggar semua ketentuan hukum yang berlaku. Hari ini siapa yang sedang menggunakan aplikasi pinjol dan mendapatkan teror dan intimidasi, atau mungkin yang sudah disebarkan datanya, atau mungkin sudah diedit fotonya, atau mungkin hari ini sudah dikatain maling, pencuri, atau mungkin penggelapan ya. Banyak banget ya tuduhan-tuduhan yang hari ini harus kita tampung hanya karena aplikasi pinjaman uang online. Jadi per hari ini di tahun 2022 ya, yang namanya pinjol itu masuk ke dalam golongan yang masih tergolong baru untuk di Indonesia. Walaupun mereka ini sudah tumbuh dan berkembang, dan akhirnya sepertinya di tahun 2022 ini masih subur dan banyak dicari-cari sama masyarakat Indonesia. Oke, gue sepakat ya, aplikasi pinjol ini bagian dari kemajuan teknologi, kemudahan perbankan Indonesia untuk meminjam uang jika dibandingkan dengan bank-bank yang lain atau mungkin perbankan yang lain. Oke, aplikasi pinjol ini sudah memberikan kemudahan-kemudahan untuk itu semua. Tapi apakah kehadiran pinjol di Indonesia benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat kita? Kalian bisa tuliskan jawabannya di kolom komentar di bawah video ini. Jadi per hari ini, dan berdasarkan beberapa penangkapan yang dilakukan oleh pihak polisi, dan diduga mafia-mafia besar, bos-bos besar dari aplikasi-aplikasi pinjol ilegal ini diduga dari negara asing, diduga dari negara Tiongkok. Jadi aplikasi-aplikasi pinjol hari ini, aplikasi-aplikasi pinjol ilegal hari ini ya, hanya memanfaatkan kesulitan kita tentang perekonomian. Mereka hanya mengambil dan meraup keuntungan pribadi, dan akhirnya kalau seandainya yang diduga dari negara luar ini, pasti mereka akan bawa keuntungannya ke negara mereka. Dan mereka tidak memberikan kontribusi apapun kepada pemerintah kita hari ini. Mereka itu tidak membayar pajak, mereka itu tidak taat pada peraturan ini itu segala macam, banyak banget. Jadi keuntungan yang mereka bawa keluar ya, dan yang hari ini menjadi pekerja dan yang hari ini sedang diadu domba kita sesama anak bangsa. Kenapa seperti itu bang? Lah iya, karena yang menjadi debt collection dan debt collectornya itu adalah saudara-saudara kita sebangsa setanah air. Keuntungan ini dibawa keluar, yang hari ini sedang diadu domba itu adalah kita ya. Sungguh, jadi kenapa ya, banyak juga pertanyaan hari ini masuk ke kita itu, kenapa aplikasi pinjol ilegal ini masih ada aja bang? Padahal pemerintah dan OJK itu sudah menutup 4.000 lebih aplikasi pinjol ilegal. Kenapa mereka ini masih ada aja? Jadi begini ya, kemudahan teknologi hari ini, kemudahan mereka mengunggah aplikasi, website dan lain sebagainya, itu merupakan salah satu faktor. Dan server ini bisa mereka buat dari negara luar. Mereka bisa buat server itu misalnya di negara-negara yang lain. Jadi disitulah kesulitan pemerintah hari ini
untuk benar-benar bisa memberantas aplikasi-aplikasi pinjol ilegal. Jadi bagaimana bang? Kalau saran aku sih, pemerintah buat saja pengumuman sesering mungkin, sebanyak mungkin, bahwasanya tidak usah takut terhadap aplikasi pinjol ilegal. Ambil saja sebanyak-banyak uangnya, tidak usah dibayar ya. Kalau seandainya pemberitaan seperti itu banyak, ya masyarakat kita ini akan berani untuk melakukan gagal bayar berjamaah. Dan memang per hari ini cara menutup mereka itu dan cara kita untuk membantu pemerintah menurut asumsi pribadiku ya memang dengan cara gagal bayar. Kita tidak usah bayar sekalian, jangan ada lagi yang membayar. Jadi kalau tidak ada lagi yang membayar, maka mereka akan mengalami kerugian. Perusahaan mereka akan bangkrut dan mereka tidak akan mampu membayar kembali gaji-gaji saudara-saudara kita yang hari ini sudah menjadi debt collection atau debt collector. Dan sebelumnya aku pengen mendoakan ya kepada abang-abang dan kakak-kakak debt collection yang hari ini sedang bekerja di aplikasi-aplikasi pinjol agar bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi. Gua yakin jika seandainya saudara-saudara kita yang bekerja di aplikasi pinjol ini menemukan pekerjaan yang lebih baik dan yang lebih layak lagi dengan gaji yang lebih banyak lagi, mereka pasti akan meninggalkan pekerjaan ini. Kalau seandainya tidak ada satu orang pun saudara kita yang mau bekerja di situ, maka aplikasi pinjol ini ya tidak bisa berkembang, mereka tidak akan bisa subur. Jadi seperti itu. Dan hari ini mereka itu masih menggunakan cara-cara yang sama ya. Buat yang belum pernah mengalami masalah seperti ini sudah pasti tentunya panik ya. Maka kita hadir di dalam video ini untuk memberikan wejangan-wejangan agar mereka itu tidak panik ya. Dan kita tidak mau lagi adanya korban yang terus berjatuhan karena aplikasi pinjol. Sudah cukup korban-korban yang telah lalu, korban-korban yang telah memilih jalan singkat dengan cara mengakhiri hidupnya hanya karena tidak tahan, hanya karena stres dari teror-teror yang diberikan aplikasi pinjol. Kita tidak menginginkan lagi adanya korban yang terus berjatuhan hanya karena aplikasi pinjol. Jadi untuk kalian, jadi apa bang tipsnya ketika kita terjebak di dalam dinamika aplikasi pinjol? Yang pertama itu kalian harus tenang. Enggak bisa bang, ini hari ini dalam situasi dan keadaan panik. Bagaimana mungkin abang bisa menyuruh kami tenang? Kami di Uber setiap hari. Nah disitulah kita harus membuat sebuah strategi. Dan kalian harus tahu cara mereka bekerja hari ini, cara mereka menguber kalian hari ini juga bagian dari strategi mereka. Jadi kita yang juga harus tetap membuat strategi. Kalau seandainya kalian juga tidak membuat rumusan, tidak membuat strategi, terakhir ya kalian akan bingung sendiri, kalian akan panik dan takut sendiri. Jadi cara kerja mereka akan seperti itu. Sebelum jatuh tempo mereka akan ingatkan, mereka akan uber, mereka akan katakan kita ini pencuri, maling, penggelapan, akan dituntut dengan pasal wan prestasi ini itu segala macamnya, memang seperti itu. Dan per hari ini jangan takut ya, belum ada aplikasi pinjol yang menuntut dan memenjarakan debitur yang belum mampu melakukan pembayaran. Jadi permasalahan hutang piutang, permasalahan pinjol ini khususnya masuk ke dalam ranah perdata, bukan pidana, dan tidak diselesaikan di kantor polisi. Kalau seandainya aplikasi pinjol ini pengen menuntut kalian tuh, mereka harus tuntut kalian itu di pengadilan negeri, bukan di kantor polisi. Jadi sudah cukup jelas. Jadi kita harus kompak ya, dan kita memang harus benar-benar membulatkan tekad ya untuk berhenti membayar aplikasi-aplikasi pinjol ilegal. Dan sekarang yang menjadi masalah, aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK pun hari ini banyak yang terasa seperti ilegal bang katanya. Banyak keluhan-keluhan yang seperti itu. Kenapa seperti itu? Cara kerja mereka, cara menagih mereka kepada debitur yang belum mampu melakukan pembayaran hari ini dengan ancaman, dengan teror, dengan mungkin membuat ini itu segala macam, sehingga terjadilah kepanikan untuk debitur yang belum mampu melakukan pembayaran. Jadi hari ini API pun sudah menjelaskan ya, API Asosiasi Pendanaan Fintech Bersama Indonesia sudah menerangkan jam berapa aja sih aplikasi pinjol itu boleh menagih kalian. Jadi ada jam-jamnya. Tidak boleh di jam istirahat itu kalian diganggu untuk ditagih hutang-hutang yang ada di pinjol. Gimana bang, apa aja informasinya? Kalian bisa cek di video-video sebelumnya. Kita udah banyak nge-share semua terkait tentang aplikasi pinjol, sudah kita bahas di channel ini. Dan API juga sudah bilang ya, aplikasi pinjol itu tidak boleh menjatuhkan harkat martabat manusia. Maksudnya itu bagaimana bang? Ya iya,
ketika mereka melakukan penyebaran data, ketika mereka menginformasikan kita ini sedang punya hutang ini itu segala macam, dan mereka mempermalukan kita kepada kontak-kontak yang ada di galeri handphone kita, itu merupakan salah satu cara yang salah dan itu sudah melanggar ketentuan hukum, khususnya di Undang-Undang ITE. Oke, jadi mungkin itu dulu lah, yang jelas kita stop bayar. Untuk aplikasi-aplikasi pinjol itu tidak usah dibayar lagi. Dan cara menutup mereka itu hanya dengan satu cara. Apa itu? Tidak usah bayar utang di aplikasi pinjol ilegal. Jadi oke, mungkin mudah-mudahan udah cukup jelas. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa membakar kembali semangat kawan-kawan yang mungkin hari ini sedang padam. Yang mungkin hari ini sedang berputus asa dan sudah tak punya lagi harapan, ayo segera bangkit. Dan yang hari ini masih kebingungan, mulailah dengan cara berusaha dan berdoa dengan serius. Mudah-mudahan ada jalan yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan kita bisa keluar dari segala macam tuntutan himpitan hutang hari ini. Jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.